agent tadi, ya, cepetan jual properti saya tidak bisa seperti itu. Kenapa? Lah nggak ada komitmen. Kok bisa-bisanya saya push Anda kalau nggak ada komitmen? Anda juga nggak ada komitmen. Berarti kalau penjual tidak ada komitmen dengan agent properti juga tidak ada komitmen dengan penjual. Nah, kalau tidak ada komitmen, sebenarnya yang rugi siapa? Penjual rugi, kita juga rugi. Dan ruginya salah satunya adalah si penjual itu tadi tidak bisa memberikan push tadi sehingga waktunya pemasarannya nggak jelas. Oke? Kalau waktu pemasarannya tidak pasti dan dia butuh cepat, nggak bisa. Makanya salah satu buying signal teman-teman yang bisa kita tangkap kalau orang memang serius mau jual propertinya, semestinya dia mau eksklusif listing sama kita. Tapi tidak semua orang begitu. Ini hanya salah satu buying signal. Jadi kalau ada orang benar-benar butuh jual propertinya, urgent sekali, semestinya orang ini mau eksklusif listing sama kita. Kenapa? Karena nanti kita bahas eksklusif listing itu seperti apa. Oke? Kita ngomong open dulu. Lanjut ya, teman-teman ya. Nanti bisa difoto slide ini kok. Ya, nanti bisa difoto. Nanti saya juga sediakan tabelnya, perbandingan open listing, eksklusif listing nanti juga bisa di-capture. Oke, karena berhubungan dengan banyak broker, karena tidak ada komitmen tertulis tadi, ya. Resikonya apa? Si penjual tidak bisa mendapatkan harga yang pasti. Kok bisa? Coba Anda kalau lihat satu properti banyak banget agent yang pasang spanduk di sana. Coba Anda hubungi masing-masing agent. Itu semua harganya kemungkinan besar berbeda satu sama lain. Betul ya? Nah, kalau harganya beda-beda, bagaimana penjual atau pemilik properti bisa mendapatkan harga terbaik? Tidak bisa. Jadi pemilik rugi kalau dia menerapkan seperti ini. Sebenarnya rugi. Ya, nggak bisa dia menentukan harga jual. Kalau di exclusive listing, kita ada namanya CMA kemarin, kita sudah singgung sedikit. Di sana ada analisa market. Jadi kalau penjual harganya ketinggian kita mesti ngomong, terlalu rendah juga kita mesti ngomong. Market price-nya berapa? Dan itu harga terbaik. Jadi ada poin-poin itunya. Oke teman-teman sekalian ya, kita lanjut lagi ya. Berikutnya, setiap orang dapat menjual properti, termasuk si pemilik itu. Tadi kita sudah ngomong ya. Jadi kalau Anda pasang spanduk dan seterusnya, saya pasang spanduk, atau gini deh, Anda pasang spanduk, Anda iklanin dan seterusnya, ternyata saya bisa dapetin pembelinya sendiri, ya Anda nggak dapat apa-apa lah, gitu. Gitu ya, kita lanjut lagi. Oke? Kita lanjut lagi. Ekspos pemasaran terbatas, ya, tidak menggunakan jaringan era. Oke? Saya berhenti di kata-kata di kalimat yang merah dulu nih. Ekspos pemasaran terbatas. Sekarang saya mau tanya teman-teman sekalian yang sudah bergabung bersama kita. Ini ada 79 orang ya. Teman-teman, pernahkah Anda melihat iklan gitu ya di baik dalam bentuk media cetak, ya print flyer gitu ya, maupun di internet gitu ya, melihat iklan properti yang diiklankan itu interiornya, pernah lihat nggak? Bagian dalam dari rumah itu, pernah lihat? Pernah ya? Yang dilihatin ruang tamunya, kolam renangnya, gitu. Pernah lihat ya? Nah, itulah gambaran bagaimana ekspos pemasaran terbatas kalau open listing. Kenapa? Agent yang memegang open listing takut kalau dia ekspos bagian depannya. Padahal orang kalau mau beli rumah, pasti lihat depannya dulu dong. Kalau depannya dia bagus, dia baru lihat ke dalam. Kalau depannya dia nggak suka, mana mau dia lihat ke dalam. Ini gambaran aja teman-teman sekalian. Bahwa open listing itu seperti itu. Kalau Anda pasarin open listing, misalnya kita pasang tampak luarnya, bisa di-bypass sama orang dengan mudahnya. Kenapa? Dia kan kenal ini bangunan ada di mana. Kanan kirinya apa? Ciri-cirinya apa? Oh, ada tiang listriknya di situ. Oh, oke. Kita cari yuk. Kita bisa bypass, kita cari ownernya, kemudian bisa masuk sama agent tersebut. Makanya karena hal itu jadi terbatas pemasaran. Yang rugi siapa? Owner sendiri. Ya, belum yang lain. Misalnya Anda mau pakai strategi, mau bikin flyer, mau apa, mau desain, mau iklan dan seterusnya umpama. Ya, karena ini open. Ternyata si owner udah gerak duluan. Anda lagi siap-siap, ini udah beres duluan. Dia udah jalan duluan. Jadi kita bisa kalah cepat dari si owner sendiri.
Oke, gambarannya kayak gitu. Ya. Nah, berikutnya lagi, tidak disediakan perlindungan hukum dari Air Indonesia. Ini bahasanya agak tegas gitu ya. Akan tetapi saya ingin sampaikan di sini, ini hanya slide saja, teksnya begini. Realitanya tidak setegas inilah. Realitanya begini. Open listing tetap Air Indonesia memberikan perlindungan atau bantuan hukum kalau ada apa-apa. Akan tetapi tidak bisa sejauh eksklusif listing. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda pegang open listing, terjadi proses transaksi, ada masalah dan seterusnya, tim Departemen Legal Air Indonesia siap membantu. Anda bisa konsultasi, Anda bisa banyak sekali hal bisa dilakukan gitu ya. Akan tetapi tidak bisa lebih jauh daripada kalau kita bisa dapetin eksklusif listing. Oke, gambarannya kayak gitu. Ya, kenapa? Karena tadi open listing itu nggak ada komitmen. Ya, perjanjiannya pun tidak sekuat eksklusif listing. Bagaimana mungkin kita tim Legal Air Indonesia bisa masuk lebih jauh ke sana? Dasar-dasarnya tuh pegangannya tuh harus kuat lah, istilahnya kayak gitu. Ya, next ya teman-teman sekalian. Nah, di era itu ada penilaian award and recognition. Nah, kalau open listing yang dianggap, yang dihitung, ya itu sellingnya aja. Jadi kalau Anda jual open listing, ya yang masuk ke dalam award and recognition di sistem IT kita itu sellingnya aja. Karena listing itu dianggap punya si owner, gitu ya. Hanya selling saja. Oke, ini yang open listing. Oke, saya lanjut ya. Apakah ada yang nanya sih di sini? Tunggu, saya lihat. Oh, oke. Chat aja ya di sini ya, di Q&A ya. Baik. Apakah saya terlalu cepat atau kurang cepat? Oke ya, cukup ya teman-teman. Ini yang open listing ya. Kemudian kita akan masuk ke net listing sekarang. Net listing itu gambaran